Atau di dusun sepi, rela kami mengabdi. Jadi Dian petani yang hidupnya ironi, yang hidupnya ironi. Lihat gubuk yang usang, namun baginya puri. Lihat ladang yang gersang, namun baginya nadi. Mari kawan berbakti, mari. Yang menjadi prioritas utama nih Pak? Ya, terima kasih. Prioritas saya atau harapan saya pertama adalah tentunya Fakultas Pertanian akan lebih baik dan terus lebih baik, dan yang menjadi harapan saya adalah segala kegiatan dengan pengembangan universitas itu harus juga ditopang oleh fakultas. Untuk saya sendiri akan tentunya sangat konsen dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh universitas. Yaitu pimpinan fakultas akan tentunya akan mengacu semua program-program yang telah dicanangkan oleh universitas agar fakultas akan memberikan sharing yang signifikan untuk mencapai visi dan misi. Senang saat ini tentunya Fakultas Pertanian memiliki sumber daya yang sangat diandalkan dalam hal memberikan sharing terhadap pengembangan kerjasama di tingkat universitas, dan tentunya kami akan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada SDM kami untuk berkiprah lebih baik dan lebih intensif untuk memajukan universitas sebelah, dan tentunya adalah tidak luput juga dengan Fakultas Pertanian. Demi panggilan luhur, rela kami berlumpur di bawah sang mentari, wajah tetap berseri. Kami cinta pertanian, kami cinta pertanian, cinta pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat senat pemilihan dekan Fakultas Pertanian tahun periode tahun 2015-2019 dibuka, terlebih dahulu saya silakan kepada Bapak Sekretaris Senat Dr. Rustam Jurau untuk menyampaikan kepada kita semua tentang kehadiran anggota Senat pada pagi hari ini. Saya silakan Pak Dr. Rustam. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jumlah anggota Senat Fakultas Pertanian sebanyak 25 orang yang telah hadir pada hari ini sebanyak 23 orang. Dan dapat dilanjutkan untuk melakukan
Second Pak John. Jumlah anggota senat yang hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian syarat quorum pada rapat senat ini sebagaimana yang tercantum dalam tata tertib dan juga dalam PP 16/2010 pasal 45 ayat 2 telah terpenuhi. Itu artinya bahwa dalam keputusan yang diambil dalam rapat senat ini sah adanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu anggota senat yang saya muliakan, khususnya kepada Bapak Restor Muntak yang sekaligus juga selaku anggota senat Fakultas Pertanian Universitas Belaku yang saya muliakan. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang sekarang ini kita masih diberi kesehatan dan kesehatan. Salam dan salawat pada junjungan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, sebelumnya juga saya ingin menyapa kedua kandidat kita yang saya hormati, Bapak Dr. Kakak Samadin dan Bapak Profesor Saiful Basri. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tahu bahwa agenda kita pada pagi hari ini adalah pemilihan dekan Fakultas Pertanian. Oleh karena itu, perkenan saya untuk menyampaikan susunan acara yang disampaikan oleh panitia dan sekaligus juga oleh anggota senat. Yang pertama, penentuan nomor besar. Nanti teknisnya ada nomor yang ada di dalam kotak, kemudian dipersilakan kepada kandidat untuk mengambilnya sehingga persatu sesuai nomor huruf yang ada di dalam kotak itu. Kemudian penyampaian visi misi dan gambaran program kerja dari calon. Selanjutnya penandatanganan fakta integritas. Saya pikir ini perlu juga fakta integritas. Kemudian pemilihan atau pemungutan suara atau voting, dan nanti didahului oleh penjelasan oleh panitia yang akan disampaikan oleh Dr. Muhadi tata cara pemilihan pada terutama teknis pemberian suara melalui kertas suara. Di sini tidak ada, pakai tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat senat pemilihan dekan Fakultas Pertanian Universitas Belaku periode tahun 2015-2019 kita buka dengan seksama. Hingga acara kita ini bukan agenda yang disusun oleh panitia saja, tetapi harus disetujui oleh forum ini, maka agenda ini harus disahkan. Bahwa agenda ini saya setuju, sehingga harus disahkan. Kalau tidak, itu satu kali saja karena pakai tangan. Ambil nomor dan membukanya bersamaan supaya seru gitu ya. Saya kira demikian sudah untuk pemilihan nomor ini. Mungkin kembalikan lagi Pak Dekan untuk teman kita lanjut. Saya undang bersama untuk berdiri. bersamaan tangan. Ya. Nanti dibukanya berhadapan dengan para Dapat
terhormat Pak Rektor selaku yang terhormat Pak Dekan dan selaku Ketua Senat Fakultas Pertanian Universitas beserta hadirin yang menyaksikan proses di Fakultas Pertanian pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini kami selaku kandidat yang telah mencalonkan diri sebagai kandidat Fakultas Pertanian periode 2015-2016 ini menyampaikan visi dan misi serta sekilas program yang dicapai jika seandainya kami dipercayakan atau diamanatkan dalam mengubah kepemimpinan Fakultas Pertanian untuk masa jabatan 2015 sampai 2019. Adapun tentunya dalam hal pilih untuk memimpin Fakultas Pertanian dalam periode seperti yang saya sebutkan, tentunya tidak bisa daripada sosok pimpinan bahwa dalam hal ini jika itu tidak mengacu atau tidak dijelaskan dengan visi misi Universitas Tadulako. Dan yang paling penting adalah tentunya harus mengikuti daripada program yang telah dicanangkan oleh Pak Rektor dalam masa periode beliau untuk 2014 hingga 2015 hingga 2019 yang akan datang. Jadi kami selaku pimpinan bawahan daripada Rektor, insya Allah kalau terpilih itu artinya harus menjelaskan daripada program yang telah dicanangkan oleh atasan saya. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya saya harus mengacu kepada visi daripada Universitas Tadulako dan saya kutip daripada rencana strategis Universitas Tadulako untuk periode 2015-2019. Di situ dengan jelas tentukan bahwa visi Universitas Tadulako pada tahun 2020 Universitas Tadulako unggul dalam pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan dan pendidikan. Selaku pimpinan tentunya di bawahnya tentunya tidak lepas untuk mengacu daripada visi yang telah ditetapkan oleh universitas. Selanjutnya dalam mencapai gagasan yang telah dirangkum atau telah dibuat dalam visi Universitas Tadulako juga dalam menetapkan visinya seperti yang saya sampaikan. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Jadi tentunya apapun yang dilakukan oleh misi pimpinan-pimpinan yang di bawah rektorat atau di bawah universitas tentunya harus mengacu daripada isi yang telah ditetapkan universitas. Dan kedua adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ITES oleh penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kewilayahan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tata kelola universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sesuai tuntutan dan kebutuhan dengan mengembangkan manajemen internal yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Melihat daripada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh universitas
maka selaku pimpinan di bawahnya, dan dalam hal ini andaikan itu dipercayakan kepada kami, maka tentunya kami memiliki satu spirit untuk mengubah amanah tersebut dengan menyatakan visi sebagai berikut. Karena telah dikatakan bahwa periode Fakultas Pertanian leading dalam implementasi dan pencapaian visi dan misi Universitas Tadulako. Menurut saya, siapapun pimpinan di lingkungan dekanat atau fakultas tentunya harus dibarengi dengan spirit. Kita ketahui bahwa visi Universitas Tadulako bagaimanapun hasilnya, itulah yang harus kita takar atau ukur pada saat tersebut. Tetapi untuk saya menyatakan bahwa periode 2015 sampai 2019 adalah masa paling kritis dan utama untuk mencapai visi Universitas Tadulako pada tahun 2020. Dan itulah tentunya siapapun pimpinan harus memiliki sesuatu keinginan, jiwa dan spirit membawa amanah yang saya katakan sesuai dengan spirit Universitas Tadulako. Dan tentunya namanya berusaha, tidak satupun sosok yang ingin melakukan suatu upaya yang sifatnya inferior, tetapi tentunya ingin memberikan suatu spirit kepada kami, yaitu menjadi leading dalam implementasi dan pencapaian visi dan misi Universitas Tadulako. Bapak dan Ibu sekalian, dari visi ini kami mencoba untuk menurunkan dalam suatu misi, dan misi itu tentunya mengacu kepada visi yang kami tetapkan. Dan yang kedua adalah memberi daun daripada misi daripada Universitas Tadulako guna mencapai, menurut saya adalah masa kritis pada tahun 2019, merupakan satu hal yang harus dan merupakan suatu upaya kita untuk mencapai. Misi saya adalah di mana Fakultas Pertanian. Yang pertama adalah menyediakan, melengkapi dan meningkatkan pemanfaatan sarana pembelajaran dan praktikum, dan termasuk tentunya adalah praktik lapangan. Kita ketahui sesuatu yang belum ada, tentunya ini merupakan suatu spirit kita untuk sediakan. Sesuatu yang masih kurang, tentunya harus kita lengkapi. Dan yang sudah ada perlu kita tingkatkan dalam hal pemanfaatannya. Ini saya katakan dalam contoh saja yang kita masuk di kelas. Biasanya kita sudah masuk dengan bawa laptop dan sebagainya, kita siap untuk dikonekkan dengan LCD. Itu biasanya maaf saja mahasiswa kita harus mengambil saku dan sebagainya, dan harus dikonekkan dengan katakan yang paling luar biasa upaya Bapak Rektor untuk menyediakan supaya bisa metode pembelajaran yang baik dengan fasilitas yang baik, modern dan sebagainya. Tetapi cara kita untuk melakukan hal itu yang menurut saya perlu kita perbaiki. Sekali lagi, ini adalah fakta yang perlu diperbaiki dalam lingkup fakultas kita. Dan menurut saya pada saat itu yang harusnya tegak, pas itu sudah dimiring, akhirnya juga tampil dalam pembelajaran seperti yang kita tidak harapkan. Menurut saya ini adalah fakta. Yang kedua adalah meningkatkan, saya juga ingin tuntut di sini adalah laboratorium. Saya katakan dalam hal mengiatkan disiplin, contoh yang menurut saya yang sering dan menjadi menurut saya suatu, kalau dikatakan dia kalau tidak kebiasaan sudah menjadi katakan suatu budaya. Menyelenggarakan anak-anak bangsa itu luar biasa kita untuk tetap tepat waktu. Dan insya Allah menurut saya yakin siapa saja dengan kita yang dengan program Bapak Rektor dan telah diperkenalkan dengan wawasan yang sedikit katakan memperkenalkan dengan nuansa-nuansa di luar budaya kita,
kalau dikatakan di luar negeri, bagaimana mereka menghargai waktu untuk dilaksanakan tepat waktu. Dan saya katakan, kalau saya terpilih, insya Allah masalah tepat waktu itu selalu kita biasakan. Belum saya mengatakan untuk dibudayakan. Saya katakan hal-hal semacam ini sedikit tetapi memberikan dampak. Saya katakan real menyelenggarakan, saya katakan suatu rapat lambat sedikit, dua hal. Menunggu, yang sudah menunggu mengatakan bahwa ini kalau dalam waktu setengah jam kemudian saya aktivitas yang lain. Jadi tidak pernah tercapai dengan menunda waktu, akan tercapai dengan apa yang kita lakukan. Jadi menurut saya dengan kebiasaan atau pernah dalam kebiasaan seperti itu, insya Allah. Dan saya selaku yang mengamati tentunya di pihak rektorat, Bapak Rektor, kalau rapat itu saya lihat toleransinya masih masuk 10 menit. Kecuali kalau memang peserta tidak ada. Tapi kalau dari Bapak Rektor sendiri saya lihat, dan ini barangkali perlu diadopsi dan harus dibudayakan oleh pimpinan-pimpinan yang dibuat. Tapi kalau ini berlangsung dengan baik dan sebagainya, kita sangat yakin dengan mudah. Saya tidak pernah lihat orang Indonesia atau Asia pada saat dia bersentuhan dengan budaya yang memiliki disiplin itu mengalami kendala. Orang Indonesia kalau sudah di luar studi dan sebagainya tidak pernah dia mau melakukan kebiasaan itu. Tapi anehnya kalau kembali, dia kembali ke menurut saya kita punya potensi, tetapi belum memiliki kemauan. Dan menurut saya ini perlu kita buat dalam suatu kemauan dan kita biasakan. Belum lagi masalah etos kerja dan lain sebagainya. Maaf saja kemarin saja dengan Pak Muslimin, dengan Pak Engah dan sebagainya. Bagaimana turun salju? Maaf saja. Kemudian masih pagi-pagi itu orang Jepang luar biasa dayung sepeda untuk datang di kantor tepat waktu. Tapi kalau kami sendiri bukan tidak bisa karena harus memasak pagi dan sebagainya, itu luar biasa. Tapi menurut saya kalau di sini kita hujan sedikit saja Pak, 5:30, rapat jam 9, jangan harap kita bisa tepat waktu. Dan ini saya katakan garis bawahi kepada dosen. Padahal dosen kita maaf saja tidak satu pun naik sepeda atau bahkan naik motor sudah bisa dilihat. Semuanya memiliki fasilitas, tapi masih belum bisa untuk bisa melakukan etos kerja yang sebagaimana mestinya. Belum lagi kreativitas untuk membuat, berkarya dan selain sebagainya. Ini yang perlu kita ciptakan untuk lingkungan fakultas kita. Selanjutnya adalah meningkatkan tata kelola, kinerja dan akreditasi. Saya taruh dalam kurung nilainya dan pencapaian akreditasi laboratorium agroteknologi. Apapun namanya dalam hal standar pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan tinggi, masalah akreditasi tidak bisa diabaikan, bahkan menjadi suatu. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa program studi yang saat ini harus kita genjot. Apapun suatu upaya yang harus diinvestasikan dalam hal saya melihat dengan membaca bagaimana dengan peran daripada suatu lembaga yang dapat memiliki akreditasi A dan B. Luar biasa. Kita saja membuka kampus 2, kita harus minta dalam status sebagai dibina karena belum memiliki akreditasi A. Dan sekarang menurut saya dengan upaya ini sama-sama kalau bisa kita tingkatkan, insya Allah apapun yang dilakukan oleh institusi kita di samping memperoleh kepercayaan masyarakat yang jauh lebih tinggi, tentunya ini akan bisa memberikan ruang gerak kepada institusi kita termasuk universitas tentunya, memberikan kontribusi kepada universitas dalam hal peningkatan akreditasi. Dan saya katakan apapun upaya kita, akreditasi daripada laboratorium harus dan mutlak dilakukan. Fasilitas luar biasa telah dibangun oleh pimpinan kita. Fasilitas peralatan dan lain sebagainya. Yang menurut saya adalah tinggal ditingkatkan aktivitas dan meningkatkan daripada keterampilan daripada laboran dan sekaligus daripada pimpinan daripada laboratorium untuk mengkreasi banyak inovasi dan melakukan. Dan yang menurut saya yang paling harus difasilitasi
adalah penelitian daripada pasca sarjana. Masih terlalu banyak daripada pasca kita yang harus melakukan penelitian, menggunakan analisis di luar, atau bahkan tidak melakukan karena melihat keterbatasan kita. Tapi upaya saya, insya Allah dipercayakan, adalah hal semacam ini harus dilakukan. Yang selanjutnya, mendorong dan meningkatkan perilaku, moral, dan etika akademik serta akademik atmosfer. Saya mengatakan bahwa sering dikatakan bagaimana untuk cara mengukur dengan hal ini dalam suatu kita. Saya mengatakan bahwa saya tidak melihat ini sesuatu yang harus diukur, tetapi menurut saya memang karakter, etika dan sebagainya tidak secara langsung bisa diukur, tetapi menurut saya adalah perlu untuk kita menjadi spirit. Apalagi sebagai katakan staf pengajar, dosen dan lain sebagainya, ini tentunya harus melekat daripada spirit, etika, moral dan sebagainya yang bernuansa tentunya adalah akademik. Bagaimana katakan kita dengar daripada satu figur atau satu sosok dengan sosok lainnya, atau katakan antara mahasiswa dengan dosen dan lain sebagainya. Menurut saya mudah-mudahan saya masih teringat daripada almarhum Mas Bustami yang meskipun saya itu selalu mengingatkan untuk masalah etika moral, menghargai kepada senior dan lain sebagainya, termasuk intinya adalah spirit kita terhadap mahasiswa. Kalau dosennya tidak kalau bisa dipercepat, andaikan kalau dosen ini katakan memiliki spirit yang baik dan sebagainya, insya Allah akan menjadi diduplikasi dan dicloning oleh mahasiswa kita. Selanjutnya adalah meningkatkan kegiatan dan pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional. Dan saya katakan insya Allah kalau ini menjadi spirit, pada bulan kita upayakan pada bulan Agustus akan berpartisipasi dengan universitas dalam hal penyelenggaraan suatu pertemuan, apakah seminar atau simposium yang sifatnya internasional. Dan jujur pada saat itu dilakukan, saya ingin menghimbau kepada teman-teman untuk menyediakan karya ilmiahnya. Saya katakan rektor luar biasa dalam berupaya mendorong untuk menjadi guru besar. Bukan hanya sebatas itu, tentunya ada partisipasi aktif daripada fakultas untuk melakukan itu. Dan yang kedua adalah saya juga tentunya tidak hanya terbatas kepada guru besar, tentunya bagaimana menginspirasi kepada teman-teman, memberikan suatu ruang, peluang dan lain sebagainya, supaya teman bisa mendapatkan katakan suatu kredit dan sebagainya yang punya konsekuensi terhadap peningkatan pangkat. Bukan hanya guru besar, tetapi menurut saya pangkat yang harus. Ini adalah kebersamaan kita. Yang selanjutnya adalah mengadakan kegiatan yang memacu talenta, kreativitas, wawasan dan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Saya katakan sudah dalam memori dan sebagainya apa yang harus dilakukan, dan menurut saya dengan cara memberdayakan mahasiswa dengan ini mudah-mudahan kesibukan mereka atau energi mereka tidak dicurahkan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingin betul-betul mereka bisa menjadi sosok yang benar-benar bisa memahami dan memiliki kemampuan akademik atau kompetensi dan sekaligus wawasan kepertanian. Dan selanjutnya barangkali meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan mahasiswa intra dan antar fakultas. Saya katakan mudah sekali menurut saya dalam hal tentu dengan fakultas kehutanan. Barangkali akan saya upayakan teman-teman untuk melakukan sesuatu yang sifatnya agroforestry. Dengan katakan fakultas teknik, saya ingin bagaimana mekanisasi pertanian itu kita padukan dengan implementasi pelaksanaan dengan fakultas teknik. Dengan katakan HIPA dan katakan fakultas kedokteran, bagaimana dengan konsep agrofarma bisa kita lakukan secara. Karena katakan kalau misalnya satu umbi katakan bawang dan sebagainya untuk melihat hasilnya, tentunya tidak terlepas daripada upaya untuk menyediakan bahan bakunya. Dan menurut saya adalah kontribusi yang baik bagaimana mereka juga memahami daripada agronom yang bagaimana juga memahami daripada hasil pemanfaatan itu daripada aktivitas. Kemudian menargetkan hasil pembelajaran riset yang bermanfaat bagi masyarakat,
kemudian aktif menjadi kerjasama dengan pemerintah daerah, pusat kabupaten desa, Fakultas Pertanian, leading dalam implementasi dan pencapaian visi misi Universitas Lago dan dalam kegiatan menuju World Class University. Yang ke-12 adalah meningkatkan daya saing Fakultas Pertanian dan memfasilitasi alumni untuk memperoleh universitas target dengan berupaya melakukan suatu hal-hal berkomunikasi dengan pihak sponsor beasiswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan penataan lingkungan kampus yang mengasosiasikan Fakultas Pertanian sebagai lingkungan kampus yang hijau dan produktif. Menurut saya ini sama-sama kita pahami dan Musa tinggal bagaimana mengimplementasikan atau mau saya mengimplementasikan daripada program yang akan dicanangkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebenarnya sudah ada saya lakukan suatu program dan menurut saya program ini adalah merupakan penekanan daripada pelaksanaan program yang telah dicanangkan oleh universitas. Tetapi menurut saya ada penguatan daripada fakultas. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 misi dalam programnya apabila beliau menjadikan Fakultas Pertanian. Diberi amanat bagi Fakultas Pertanian. Yang berikut saya undang Bapak Dr. Satka Samudin, MP. Bapak Dekan sebagai pimpinan sidang hari ini, para guru besar, bapak-bapak, ibu dosen yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan program kerja seandainya dipilih menjadi dekan Fakultas Pertanian periode 2017-2019. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, visi yang akan dikembangkan itu adalah 20 Fakultas Pertanian Unpad itu dalam perjalanan akademik bidang ilmu pertanian yang dinamis dan berkualitas serta aktif terhadap masyarakat. Kemudian visinya adalah menyelenggarakan pendidikan ilmu pertanian yang berdaya saing, kemudian menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan dan kebutuhan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah renstra yang terdapat pada Fakultas Pertanian. Kemudian renstra ini seperti yang ingin dicapai dalam merealisasikan visi dan misi serta tujuan Fakultas Pertanian tersebut adalah: pertama, membuat proses pendidikan lebih efektif dan produktif dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas lulusan yang relevan dengan kompetensi masing-masing program studi. Kemudian prinsip utama dalam menjalankan renstra nanti ini adalah kebersamaan, transparansi, dan iklim kerja yang nyaman. Selanjutnya ada beberapa program yang saya tawarkan. Pertama, tentang program pengembangan bidang pendidikan dan pengajaran, di mana ada beberapa poin. Yang pertama kita lihat adalah peningkatan kemampuan mengajar dosen berbasis SCL. Selanjutnya peningkatan kualitas dan kuantitas pangkalan data dengan hubungan IT. Kemudian peningkatan jumlah dosen yang studi S3. Saat ini dosen Fakultas Pertanian hampir kurang lebih 30 yang sedang studi S3. Kemudian peningkatan jumlah guru besar, ini nanti akan menjadi perhatian dan menjadi prioritas. Selanjutnya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi dosen. Selanjutnya pelaksanaan evaluasi diri setiap tahun dari prodi dan dikoneksikan dengan Fakultas Pertanian. Lebih lanjut meningkatkan akreditasi program studi dan BSA dalam kurun waktu tersebut. Lebih lanjut lagi penyempurnaan kurikulum KBK berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dan yang terakhir adalah staff atau student exchange. Yang ini baru student exchange yang telah dilaksanakan kemarin berangkat pertanyaan, dan diharapkan ke depan akan didukung oleh KPTPI supaya ada student exchange minimal dalam negeri dari perguruan tinggi yang mana. Selanjutnya ini adalah data yang bisa kita lihat bahwa jumlah dosen yang memiliki peluang untuk menjadi guru besar S1 1 orang,
Kemudian yang memiliki golongan 4B untuk S3 itu 12 orang dan 7 orang S3 yang memiliki golongan 4C. Kira-kira ini menurut hemat saya minimal 50 besar harus dicapai pada 5 tahun ke depan. Karena berdasarkan data yang memiliki peluang itu adalah 19 orang. Sisa bagaimana cara untuk memacu mereka sehingga mereka mau berbuat, menulis artikel ilmiah dan penelitian sehingga bisa maju dan organisasi. Yang akan kita laksanakan adalah bagaimana penguatan peran prodi, penguatan peran. Selanjutnya pembenahan organisasi dan manajemen agar tercipta organisasi yang akuntabel dengan prioritas pengelolaan keuangan di tingkat fakultas. Ini merupakan menjadi perhatian kita. Sekarang kita sudah bagus, tetapi itu dikuatkan kembali supaya lebih baik. Kemudian peningkatan peran tenaga administrasi untuk mempercepat kenaikan pangkat dosen dan pegawai. Ini yang belum dilakukan, saya kira ini yang perlu didorong kepada tenaga administrasi supaya dia mampu menjadi tupoksinya dalam pengurusan kenaikan pangkat dosen sehingga dosen ke depan tidak sulit lagi mengurus pangkat tetapi akan dibantu oleh tenaga administrasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota senat yang kami hormati. Kemudian yang selanjutnya adalah penguatan sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu fakultas harus kuat supaya kualifikasi yang dikeluarkan oleh kita sebagai fakultas, khususnya kompetensi mahasiswa itu bisa terukur oleh penjaminan mutu. Selanjutnya bidang pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang pertama, mengembangkan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kebutuhan dunia usaha. Ini yang perlu akan kita tingkatkan dan menjadi kita penguatan. Selanjutnya, melakukan sinergi riset-riset dalam palung penelitian lintas prodi dan jurusan di bidang pangan dan energi serta manajemen sumber daya. Ini juga merupakan prioritas yang perlu ditingkatkan. Dan yang lebih prioritas adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah melalui peningkatan keaktifan dosen untuk menulis di jurnal nasional dan internasional. Kemudian menulis buku ajar perguruan tinggi dan insentif yang memadai bagi penulis berprestasi. Ini merupakan prioritas pada bidang ini. Sehingga ke depan guru besar yang memiliki peluang guru besar cepat jadi guru besar. Supaya kita akan dilihat bahwa fakultas pertanian memiliki guru besar yang bagus dan kualitasnya juga bagus. Selanjutnya mengembangkan manajemen penelitian dan mengembangkan manajemen pelatihan dan penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Artinya kalau kita melihat nanti akan kita melihat dari data bahwa setiap tahun fakultas pertanian yang terima penelitiannya apakah dia mandiri kemudian bekerja sama dan dibiayai oleh DIPI itu hanya sekitar 30-an. Nanti akan ditunjukkan gambarnya. Kemudian pengembangan sistem penjaminan mutu penelitian baik di tingkat fakultas, jurusan, laboratorium, dan program studi yang terdapat dalam lingkup fakultas pertanian. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan kemampuan staf akademik dalam merancang kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota senat yang kami hormati, ini adalah data tentang jumlah kegiatan penelitian hingga dari periode 2011 dan 2013. Kalau kita lihat relatif ada sedikit peningkatan. Selanjutnya ini adalah pengembangan bidang kemahasiswaan. Jadi pengembangan bidang kemahasiswaan itu perlu pengembangan soft skill untuk meningkatkan daya saing lulusan di masyarakat. Kemudian memacu mahasiswa lulus tepat waktu dan beretika, serta masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama yang pendek. Kemudian meningkatkan peran alumni untuk meningkatkan networking pendidikan, penelitian, dan pengabdian di masyarakat. Selanjutnya, kalau dosen kita harus tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris, maka mahasiswa juga harus meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Bapak-bapak, para anggota senat dan ibu yang kami hormati, menurut kaca bijak bahwa capailah suatu cita-cita secara profesional
dan beretika serta kebersamaan, karena kebersamaan itu adalah indah. Demikianlah program-program yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menandatangani dan membacakan isi fakta integritas itu supaya didengar oleh semua anggota Senat, supaya apa yang kami tanda tangani semua didengar oleh anggota Senat. Berdasarkan fakta integritas ini adalah pernyataan biasa seperti pemimpinnya. Fakta integritas saya yang bertanda tangan di bawah ini titik 2, nama lengkap, NIK, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pangkat dan golongan, jabatan akademik. Dalam rangka mengikuti pemilihan dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako periode 2016-2019, dengan ini menyatakan bahwa saya titik 2, 1, tidak akan melakukan praktek korupsi dan nepotisme atau KKN. 2, akan melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Lalu bersikap adil terhadap semua pihak dan tidak bertindak diskriminatif terhadap siapapun dalam pengambilan kebijakan sebagai pimpinan fakultas. 4, akan selalu menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan. Demikian pernyataan yang saya buat. Apabila di kemudian hari saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan suara yang didahului dengan pembacaan tata cara. Senat dan hormati, saya akan bacakan tata cara pemilihan dekan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako periode 2015-2019 berdasarkan keputusan Senat Fakultas Pertanian nomor 369/8/123/2015 tentang tata tertib pemilihan dekan Fakultas Pertanian. 1. Ketua Panitia mengumumkan nama-nama calon dekan serta membacakan peraturan dan tata tertib pemilihan sebagaimana yang sedang saya lakukan. 2. Kertas suara dihitung terlebih dahulu jumlahnya sesuai dengan jumlah anggota Senat atau pemilih yang hadir. 3. Pemilih dipanggil satu persatu sesuai nomor urut dalam daftar hadir untuk menerima kertas suara dan melaksanakan hak pilihnya di ruang tertutup yang telah disediakan. 4. Pemilih melakukan pemilihan dengan cara memberi tanda, bisa tanda centang, bisa tanda silang, bisa tanda lingkaran pada salah satu nomor atau pada salah satu foto atau nama calon dalam kotak nama yang tersedia dengan alat tulis spidol pada kertas yang telah disediakan panitia. Seperti ini. Jadi usahakan tanda itu berada dalam garis area setiap kandidat. Apakah di nomor atau di foto yang jelas bisa terlihat tanda itu atau di nama. Bisa dicentang, bisa disilang, bisa dilingkar supaya lebih fleksibel. Setelah melakukan pemilihan, pemilih melipat kertas suara dan memasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Karena setelah proses pemungutan suara selesai, surat suara dihitung terlebih dahulu dan harus sama dengan jumlah kertas suara sebelum dimulai pemilihan. 7. Panitia akan melakukan perhitungan suara di depan anggota rapat Senat dan kemudian membuka kotak suara untuk menghitung jumlah suara secara tali pada perangkat yang telah disediakan. 8. Perhitungan suara disaksikan oleh 2 orang anggota Senat Fakultas Pertanian yang dipilih sebagai saksi. 9. Kertas suara dinyatakan tidak sah apabila
kertas suara tersebut terdapat lebih dari satu calon yang dipilih atau tidak terdapat tanda sama sekali. 10. Setelah perhitungan suara selesai, panitia mengumumkan hasil pemilihan suara dan membuat berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh ketua senat dan ketua pemilihan serta 2 orang saksi untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Sekian tata cara pemilihan. Saya kembalikan kepada Kesnas. Sebelum dimulai pelaksanaan pemungutan suara, mohon kepada yang bertugas. Kertas suara sesuai dengan jumlah yang hadir. Kemudian posisi bilik suara bagaimana? Nanti kita bisa mulai Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan dan kemudian mengambil kertas suara lalu ke bilik suara, kemudian taruh dalam kotak suara setelah dipilih. Baik, yang pertama kami undang yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SDMS. Siap-siap Bapak yang kedua, Profesor Dr. Insinyur Haji Alaman Ansari, MSI. Yang ketiga, siap-siap Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fatul Rahman, MP. Bapak Profesor Dr. Insinyur Fitrian Pekadeko, MP. Yang kelima, mohon siap-siap Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud, SP. Mohon siap-siap Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman, MP. Tolong kedokteran yang baru. Siap-siap nomor 7 Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara, MP. Berikutnya Ibu Insinyur Usma Hasanah, MAJR, PVC. Dr. Insinyur Iskandar Lapanjang, MP.
Selanjutnya saya sendiri. Selanjutnya saya undang Bapak Insinyur Burhanuddin Nasir, MP. Tunggu. Tidak boleh Pak bicara. Ya, silakan Pak. Selanjutnya siap-siap Bapak Dr. Insinyur Bahrudin MP. Balas dendam itu depan. Selanjutnya siap-siap Ibu Insinyur Rosmini MP. Selanjutnya siap-siap Bapak Dr. Insinyur Danang Wijayanto MS. Bapak Dr. Insinyur Max Nur Alam MS. Insinyur Saharya Kasa MS. Dr. Insinyur Andi FD MS. Selanjutnya Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sanadidea. Menansa di lapangan. Bagi khusus. Pamungkas ya. Insinyur Anton Mode MP. Buka kacamata. Jangan pakai berisik.
Demikian Bapak Dr. Insinyur Haji Ramdan MP. Saya kira demikian pengambilan suara. Saya kembalikan kepada Bapak Senat. Membantu proses pemungutan suara. Bila telah selesai proses pemungutan suara, dan selanjutnya tahapan penghitungan suara. Dan seperti biasanya, paling tidak ada 2 orang saksi di dalam perhitungan ini. Saya undang kepada Bapak Ibu dari anggota Senat siapa yang akan bersaksi pada kesempatan ini. Ya, Pak Haji Ramlan, silakan. Satu lagi. Ya. Kami undang Bapak Maaf, Ibu Dokter. Silakan. Biasa Bang Robe. Masuk biasa Bang Robe. Yang lain gimana? Satu, 2, 4. Ada panitia. 5. Oh ya, Pak. Iya, silakan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Satu di kiri, satu di kanan. Kan tidak semuanya kan di kiri. Sah. Nomor 1. Nomor 1. Sah. Nomor 2. Ya, Bang saya. Sah. Oke, sah. Sah nomor 1. Benar panjang. Sah nomor 1. Oke, nomor 2. Sah nomor 2. Oke, nomor 2. Sah nomor 2. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. 2 ikat. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 2. Sah nomor 2. Oke, nomor 2. Sah nomor 2. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Sah nomor 2. Oke,
Sah nomor 2. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, nomor 1. Sah nomor 1. Oke, penutup Sah nomor 1. Suara dan kandidat kedua Dr. Hasanuddin memperoleh 7 suara. Dengan demikian bahwa yang memperoleh suara terbanyak Profesor Zainuddin Basri, dan apakah sudah bisa dirasakan keputusan ini? Terima kasih. Fakultas Pertanian Darul Akom. Kepada Bapak Profesor Zainuddin Basri saya ucapkan selamat, dan juga kepada Bapak Dr. Hasanuddin saya juga ucapkan selamat karena kita semua telah menjalani proses demokrasi yang cukup indah. Insya Allah proses selanjutnya hari ini akan kita kirim, dekan akan mengirim hasil ini ke rektorat untuk proses selanjutnya. Saya ingin menyampaikan kepada calon terpilih bahwa untuk senantiasa menjaga amanah dengan baik untuk memajukan Fakultas Pertanian, karena Fakultas Pertanian adalah salah satu fakultas yang saya pikir kita bersama-sama untuk memajukan, karena siapa lagi kalau bukan kita akan memajukan fakultas ini. Dan kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, pada Bapak Panitia, Bapak dan Ibu Panitia yang telah bekerja, dan juga kepada seluruh anggota senat yang hadir pada saat ini berpartisipasi memberikan suaranya pada calon dekan periode 2015-2019, dan alhamdulillah hasilnya telah kita ketahui bersama. Demikian Bapak Ibu, apa ada yang ingin memberikan? Di ruangan ini makan siang disiapkan oleh panitia. Mohon setelah ini kita akan makan bersama. Mungkin kita makan di ruangan ini saja setelah kami di Sukses. Selamat.